Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ibnu Rushd atau yang dikenal di barat sebagai Averroes bukan hanya seorang filosof, melainkan ia seorang polimet sejati. Lahir di Cordoba, Spanyol pada abad ke-12. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan kebudayaan dan intelektual. Ia menguasai banyak disiplin keilmuan, mulai dari filsafat, teologi Islam, hingga ilmu kedokteran, astronomi, fisika, biologi, matematika, dan hukum-hukum Islam, yaitu ilmu fikih dan linguistik. Tidak banyak yang tahu bahwa tanaman Averroes atau yang kita kenal dengan belimbing diambil dari nama Ibnu Rushd ini setelah dilatinkan menjadi Averroes. Ini adalah salah satu bukti kecil bagaimana namanya melekat di dalam sejarah. Tapi tentu saja yang lebih utama adalah bagaimana karya-karyanya dalam filsafat terus mempengaruhi pemikiran dunia hingga saat ini. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kontribusi seorang Ibnu Rushd ini adalah upayanya untuk menjelaskan dan menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Lebih dari sekedar terjemahan, ia memberikan tafsir, penjelasan, dan juga kritik yang sangat mendalam. Karena upaya inilah dunia barat menyebutnya sebagai the komentator atau sang penafsir. Dan karya yang paling terkenal, Tahafut al-Tahafut atau kritik di atas kritik, merupakan tanggapan langsung terhadap Imam Al-Ghazali yang sebelumnya telah menulis Tahafut al-Falasifah, kerancuan dalam filosof. Dalam buku tersebut, Imam Al-Ghazali menyerang pandangan para filosof Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, khususnya Neoplatonisme. Ia menyatakan bahwa banyak pemikiran para filosof itu bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal kosmologi dan teologi. Pertarungan pemikiran antara Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali. Bagi Imam Al-Ghazali, beliau percaya bahwa para filosof telah salah memahami hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Salah satu poin utamanya adalah bahwa alam semesta tidak bisa bersifat kekal karena bertentangan dengan keesaan dan kebebasan kehendak Tuhan. Bagi beliau, segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan Tuhan dari ketiadaan, termasuk waktu dan juga materi. Namun Ibnu Rushd menanggapi dengan pemikiran yang berbeda. Menurutnya, Imam Al-Ghazali terlalu menyederhanakan masalah. Dalam Tahafut al-Tahafut, Ibnu Rushd berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi antara pemikiran filosofis dan keimanan dalam Islam jika keduanya dipahami dengan benar. Baginya, alam semesta memang bisa bersifat kekal dalam arti tertentu, dan ini tidak mengurangi kebesaran Tuhan. Justru, hal itu menunjukkan betapa Tuhan adalah entitas yang mutlak dan tidak terbatas, yang bisa menciptakan sesuatu yang juga tak terbatas. Menurut beliau lagi, kebenaran bisa dicapai melalui dua cara. Yang pertama, melalui wahyu dan keimanan. Dan yang kedua, melalui akal dan pemikiran filosofis. Keduanya tidak harus saling bertentangan, karena baginya, pikiran adalah makanan bagi jiwa, seperti halnya makanan bagi tubuh. Ibnu Rushd percaya
bahwa manusia yang diberi kemampuan berpikir yang mendalam seharusnya tidak dilarang untuk melakukan refleksi filosofis, sebab hal ini akan membatasi potensi akal yang diberikan Tuhannya. Pandangan seorang Ibnu Rushd tentang kekalnya alam semesta. Salah satu perdebatan terbesar antara seorang Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali adalah mengenai kekekalan alam semesta. Bagi seorang Imam Al-Ghazali, beliau menolak gagasan bahwa alam semesta bisa kekal, karena bagi beliau hanya Tuhan yang kekal. Namun di sisi lainnya, Ibnu Rushd menyatakan bahwa alam semesta mungkin bisa kekal, tetapi tidak dalam pengertian yang mengurangi kuasa Tuhan. Ia menegaskan bahwa jika alam semesta berasal dari Tuhan yang kekal, maka tidak mungkin sesuatu yang berasal dari yang kekal itu memiliki awal dan akhir secara temporal. Dengan kata lain, Tuhan bisa saja menciptakan sesuatu yang abadi dalam hakikatnya, meskipun bukan dalam bentuk yang kita pahami sebagai abadi. Bagi seorang Ibnu Rushd, beliau berargumen bahwa jika kita mengakui adanya gerak abadi, maka kita juga harus mengakui adanya sang penggerak abadi. Dan penggerak abadi ini dalam pandangannya adalah Tuhan. Ia berperan sebagai penggerak utama yang tidak terikat oleh waktu ataupun materi, tetapi pengaruhnya bisa dirasakan dalam setiap aspek kehidupan dan alam semesta raya ini. Implikasi bagi pemikiran modern. Kontribusi seorang Ibnu Rushd dalam filsafat tidak hanya relevan di zamannya, tetapi juga memberikan dasar bagi perkembangan pemikiran modern, baik di dunia Islam maupun Barat. Pemikirannya tentang hubungan antara keimanan dan akal memberikan inspirasi bagi banyak filosof Barat, seperti Thomas Aquinas, yang mengembangkan konsep dualitas kebenaran, bahwa ada kebenaran yang dapat dicapai melalui iman, dan ada kebenaran yang dapat dicapai melalui akal. Selain itu juga, karya-karya dari seorang Ibnu Rushd ini dalam bidang kedokteran juga tidak kalah pentingnya. Ia menulis banyak buku tentang berbagai topik medis, termasuk anatomi penyakit dan pengobatannya. Sebagai seorang dokter istana di bawah kekhalifahan Muwahhidin, ia menjadi salah satu figur terkemuka dalam dunia medis Islam, dan buku-bukunya digunakan di universitas Eropa selama berabad-abad lamanya. Ibnu Rushd bukan hanya seorang pemikir besar, tetapi juga jembatan antara dua dunia, dunia Islam dan Barat, dunia iman dan filsafat. Karya-karyanya yang menantang status quo telah membuktikan bahwa kebenaran tidak harus bersifat dogmatis, melainkan harus selalu ditelusuri dengan pemikiran kritis yang mendalam. Jika kita belajar dari pemikirannya, kita akan mengerti bahwa perdebatan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan keberadaan kita di dalamnya. Buku Tahafut Al-Tahafut adalah salah satu karya paling berpengaruh yang pernah ditulis oleh seorang Ibnu Rushd ini. Itulah resensi dan pembahasan kita tentang pemikir besar Islam, seorang Ibnu Rushd. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.